Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasma wa min du'a'i la yasma. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah al-ahibba. Abang, Ayu, keluarga semua yang hadir pada malam hari ini, mari kita awali majelis kita ini dengan kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan hati, hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita yang sangat banyak. Salawat dan salam juga mari kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa taat dan setia di atas jalan kebaikan ini insyaAllah. Abang Ayu semua, kita sebelum ini sudah membahas surat yang ke-110, yaitu surat An-Nasr. Saya ingin urutkan sampai ke belakang insyaAllah. Malam ini kita membahas surat yang ke-111. Surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benarnya binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya dan apa-apa yang telah dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang dzata lahab, lahab, api yang bergejolak. Maksudnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa imra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, sang pembawa kayu bakar. Fi jidha, di lehernya hablum mim masad, ada tali, ada kalung mim masad, dari tali sabut yang dipintal. Di surat An-Nasr kita menyaksikan bahwa Allah berjanji akan memberikan pertolongan kepada Nabi, sahabat, dan juga semua orang-orang yang beriman dulu, hari ini, besok, dan yang akan datang. Allah berjanji bahwa Allah pasti akan berikan pertolongannya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Allah janji, dan kepada Nabi SAW Allah tepati janjinya. Allah tolong Nabi dalam banyak kesempatan. Allah tolong Nabi SAW. Ketika hijrah Allah tolong, ketika perang Badar Allah tolong, ketika perang Uhud Allah tolong, ketika perang Ahzab, perang Khandaq Allah tolong, ketika perang Khaybar, dan seterusnya sampai nanti ke Tabuk, ke Hunain, Allah selalu memberikan pertolongan. Termasuk juga Allah tolong dengan Futuh Makkah. Nabi masuk menaklukkan kembali kota Makkah. Dan tidak hanya Nasrullah, tapi Nabi juga melihat langsung kemenangannya, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri keberhasilan, kesuksesan itu. Dan Nabi melihat orang, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja,
melihat orang-orang dari seluruh penjuru Jazirah Arab berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan ayat terakhirnya di An-Nasr itu adalah fasabbih. Maka untuk orang yang diberi kemenangan itu Nabi menganjurkan, Nabi Allah memerintahkan fasabbih. Maka kalau menang itu hendaklah engkau bertasbih. Bukannya malah pesta pora segala macam itu. Fasabbih bihamdi, dan pujilah Allah wastaghfir, dan mohonlah ampun. Kenapa mohon ampun? Karena bisa jadi selama dalam kehidupan sebelum berhasil itu ada niat yang kurang tepat, ada perkataan yang menyakitkan orang lain, ada sikap yang membuat orang lain juga kemudian marah kepada kita. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Berkali-kali orang bertobat, berkali-kali pula Allah mengampuni. Tawwab, ya. Nah, surat ini yang ke-111, jadi sesudah 110 cerita tentang pertolongan, 111 Allah menceritakan bagaimana akhir dari orang-orang yang tidak beriman itu. Bagaimana kesudahan orang-orang yang menentang Allah. Bagaimana kesudahan orang yang merasa sok pintar, sok pandai, sok hebat, sok kayo. Nah, di surat ini yang dicontohkan adalah pamannya dewek, yaitu Abu Lahab. Paman Nabi itu ada 3. Paman Nabi ini terbagi 3, semua. Ya. Dari 10 orang paman Nabi, nanti yang masih hidup selama sesudah Nabi, sesudah ponaannya diangkat jadi Nabi ini, itu terbagi 3 dia. 1, ada yang menerima apa yang Nabi sampaikan, mengikuti, bahkan mendukung Nabi. Yang kedua, ada yang menerima tapi tidak mau ikut. Yang ketiga, tidak menerima, menolak, dan memusuhi Nabi. Jadi, di keluarga dewek, di keluarga Nabi dewek, ya, pamannya itu terbagi 3 dia. Kalau yang menerima, mengikuti, dan mendukung ada 2 orang. Siapa, Bu? Paman Nabi yang menerima dakwah Nabi, mendukung Nabi, bahkan menjadi penolong Nabi nanti. Yang pertama Hamzah, pamannya. Hamzah. Hamzah ini selisih umurnya cuma 2 tahun dengan Nabi. Ya. Nanti yang lain, pamannya yang berikutnya adalah siapa lagi, Bu? Ada 2 orang yang menolong Nabi itu. Abi Thalib tidak beriman. Dia kan gini, sambil ngingat-ngingat paman Nabi, ya tak? Jadi paman Nabi itu kaget terpecah 3 dia. Ada yang mendukung, menerima dan mendukung. Ada yang menerima tapi tidak mendukung. Iya, menerima tetapi tidak mendukung. Tidak ikut. Tidak ikut. Yang ketiga menolak, bahkan memusuhi. Ini paman Nabi nih. Ya. Nah, yang mendukung tadi siapa satu? Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini jago perang, jago pedang. Kalau bahasa kita kini mungkin bela dirinya hebat. Karena dia terkenal. Itu dia. Bertarung sama singa, menang dia. Awak nengok singa, nengok harimau, jangankan nak bertarung, ya tak? Yang ada dalam kepala kita macam mana?
lari cuma selamat, ya kan? Sama Hamzah justru dia ngalahi singot. Hamzah saking hebatnya dia. Bagak, terkenal orang Bagak di Mekah. Orang Bagak di Mekah dua, sebagak-bagaknya anak muda Mekah itu, sikok Hamzah, sikok Umar bin Khattab, ya. Nah, paman Nabi satu dia menerima masuk Islam dan mendukung. Satu lagi namanya, yang kedua adalah Abbas. Abbas ini bapaknya Ibnu Abbas, ya, penghulu Sayyidul Mufassirin Ibnu Abbas, bapaknya Abbas. Tapi Abbas ini tidak ikut hijrah dia. Nabi yang bersepakat Abbas dengan Nabi agar pamannya ini menyembunyikan keislamannya bersama istrinya Mufadil, ya. Nanti ada yang menerima tapi tidak ikut. Maksudnya apa? Menerima dakwah Nabi itu, tapi dia tidak mau masuk Islam. Tapi dia jago Nabi. Jangan coba-coba ganggu ponaan saya, katanya. Ini yang kita kenal bapaknya Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib ini. Ya, bapaknya Ali. Nah, ada yang menolak, yang memusuhi. Inilah dia Abu Lahab ini. Abu Lahab ini sebetulnya sayang nian sama Nabi. Sayang sesayang-sayangnya. Contoh ya. Sayangnya Abu Lahab sama Nabi sewaktu Nabi lahir, karena bapaknya Nabi tidak ada, saudara dia sudah tidak ada lagi, hanya tinggal Aminah saja. Sewaktu Aminah melahirkan ponaannya ini, Abu Lahab itu membebaskan satu budak perempuan kesayangannya. Dia merdekakan, dia berikan kepada Aminah. Untuk apa budak ini? Untuk mengasuh Nabi. Coba bayangkan. Ibaratnya itu dikirimnya lebih dari pembantu kalau budak itu, ya. Jadi Nabi itu sebelum disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ya, pertama disusui ibunya, nanti yang ketiga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ada yang kedua, budak yang Abu Lahab kasih inilah. Siapa namanya, Bu? Bu? Siapa yang menyusui Nabi? Jadi sebelum Halimah sudah ada wanita lain yang menyusui Nabi. Siapa nak? Su'aibah. Ya. Masya Allah. Nih. Nah, coba perhatikan sekarang Bapak Ibu sekalian. Apa maksud surat Al-Lahab ini? Allah menurunkan surat Al-Lahab, ya. Ini kan cerita tentang pamannya. Salah satu pesan dari surat Al-Lahab ini, ya, ini pengantar ya, sekalian. Kemuliaan di dalam Islam itu bukan karena keturunan, bukan karena hubungan darah, bukan karena kekerabatan, bukan juga karena kesukuan. Lah kalau kemuliaan di dalam Islam itu karena hubungan darah, kalau kemuliaan dalam Islam itu karena keturunan, karena suku, pasti yang paling mulia adalah Abu Lahab dan ini paman-pamannya Abu Thalib juga termasuk itu. Tetapi dalam sirah disebutkan jelas bahwa ini dan dua ini tempatnya tidak di surga. Dia paman Nabi tapi tidak di surga. Walaupun satu darah gitu, tapi tidak dapatkan kemuliaan. Surat ini menegaskan bahwa kemuliaan di dalam Islam itu karena ittiba'ur Rasul, karena keimanan kepada Rasul, ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, pesan pertama dari surat Al-Lahab ini, kalau kita ingin mulia di mata Allah, kalau kita ingin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi.
Bukan karena hubungan darah. Allah muliakan seorang budak hitam legam, Bilal. Allah muliakan dia, bahkan sampai dia jadi gubernur nanti. Bilal itu nanti jabatan tertingginya gubernur. Gubernur di Suriah, Damaskus sekarang itu. Ya. Di Syam. Enggak terbayang itu. Dalam sejarah Amerika modern juga enggak ada cerita misalnya kalau dulu gitu kan, dari budak kemudian dia jadi gubernur itu. Dalam Islam sudah sejak dulu. Oke. Ini pesan pertama dari surat Al-Lahab, bahwa sekali lagi kemuliaan bukan karena hubungan keluarga, hubungan darah. Kemuliaan dalam Islam itu karena keimanan kepada Allah, keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, itu yang pertama. Sekarang mari kita masuk ke surat ini ya. Kita cerita biodatanya dulu ya. Yang pertama, surat ini termasuk surat yang awal-awal turun. Surat Al-Lahab ini termasuk surat yang awal turun. Makanya dia surat Makkiyah. Turun sebelum Nabi hijrah. Ya. Dia 5 ayat, 23 kata, 77 huruf. Apalagi? Namanya, ada yang menyebut nama surat Al-Lahab, dia punya 3 nama ini ya. Ada surat Al-Lahab, ada yang bilang, kalau kita pakai Quran terbitan Depak, enggak ketemu surat Al-Lahab. Al-Lahab ini hanya surat Quran terbitan Madinah. Mushaf Madinah pakai nama Al-Lahab. Tapi kalau mushaf Indonesia tidak pakai nama Al-Lahab. Iya, dia pakai nama Al-Masad. Fi jidiha hablum mim masad. Pakai kata pada ayat terakhir. Ya. Nanti ada juga yang menyebutnya surat Tabba. Ya. Kata dasar tabbat itu tabba. Ya. Orang Indonesia nyebutnya surat apa? Kalau disebut Al-Lahab bingung, surat Al-Masad tambah bingung lagi. Kalau suruh baca tabat, baru. Ya dah. Karena kita kecil-kecil memang dikenalinya. Dia ini kalau di mushaf urutan ke-111 ya terakhir. Tapi kalau berdasarkan turunnya, dia ini ke-6. Berdasarkan tartibun nuzul, ya, dia turun ke-6. Jadi yang kelima itu Al-Fatihah. Ya, tak? Masih ingat kalau Ibnu Abbas, saya pakai pendapat Ibnu Abbas ya, karena nanti ada perbedaan dengan ulama yang lain. Surat pertama itu Al-Alaq, lalu Al-Qalam, lalu Al-Muzammil, lalu Al-Mudatsir, yang kelima Al-Fatihah. Yang ke-6 ini. Surat turun yang ke-6. Jadi urutannya dia ke-6 ini. Sesudah Al-Fatihah sebelum At-Takwir. Jadi surat yang ke-7 sesudah Al-Lahab ini At-Takwir. At-Takwir itu bunyinya gimana Bu bunyi At-Takwir? Ayo. At-Takwir bunyinya macam mana? Idzas syamsu kuwirat. Ya, itu surat ke-6, surat ke-7 itu, ya. Baik, ini biodatanya ya, surat ini. Jadi dia termasuk surat yang awal sekali turun. Awal sekali. Ada yang mengatakan surat ini turun menandai mulainya Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nabi berdakwah secara terbuka. Ya. Cerita dulu apa ayatnya dulu ya Bu? Jadi begini,
Nabi itu sewaktu turun turun wahyu Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram. Itu adalah surat pertama yang turun sekaligus pelantikan penetapan Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi. Ya, nanti sebagai Rasulnya adalah kum fa'anzir. Ya, nah, jadi selama mulai dari tahun pertama sampai tahun ketiga, tahun pertama sampai tahun ketiga Nabi berdakwah itu, Nabi dakwahnya diam-diam. Maksud diam-diam apa? Nabi datang ke teman-teman dekatnya, Nabi datang ke orang-orang yang dia pilih. Dan tidak pernah pakai mic, tidak pernah pakai selebaran, tidak pernah pakai status WA, tidak pernah, tidak pakai player, tidak buat player, tidak. Ya kan? Nabi hanya diam-diam saja. Ya, makanya yang pertama kali masuk itu siapa, Bu? Orang pertama kali masuk Islam? Betul. Ya, di masa tahun ini nanti terkenal nih, orang pertama Khadijah, istrinya. Sudah itu yang kedua? Nih, pokoknya yang 4 pertama ya dak, Ali. Siapa lagi? Umar tahun ke-6 masuknya. Jauh Umar. Tapi hebat Umar itu, walaupun dia terlambat masuk. Tapi namanya mutiara ya dak. Mutiara di zaman jahiliyah ketika masuk Islam jadi mutiara juga. Ali, lalu anak angkatnya Zaid bin Haritsah, ini anak angkat Nabi. Berikutnya kawan konco areknya Nabi. Abu Bakar. Rumah Abu Bakar ini dekat rumah Khadijah. Rumah Abu Bakar dekat rumah Khadijah. Di mana rumahnya? Kita ke Mekah kayak kita cari. Kalau rumah Nabi lahir masih ada. Yang kini disamarkan jadi perpustakaan itu sebelah arah Syafa itu ya. Abu Jahal, Pak. Abu Jahal yang di WC. Abu Lahab di atas. Bau rumah Abu Lahab sampai sekarang. Abu Lahab ini rumahnya bau sampai sekarang. Tidak hanya kuburannya tapi rumahnya sampai sekarang masih bau. Nih, jadi Nabi datang orang pilihan saja. Pertama ponakannya. Yang kedua anak angkatnya, nanti yang ketiga Abu Bakar. Mana di antara yang bertiga nih yang masuk duluan? Wallahualam. Saya tidak berani nyebut Abu Bakar dulu, tak Ali dulu gitu. Ya, tetapi nanti ya Abbas mengatakan kadang-kadang dia nengok Nabi Abu Talib, ya, nengok Nabi sholat berdua sama ponakannya dalam rumahnya. Kadang-kadang Nabi sholat berdua dengan Ali di lorong-lorong sepi sunyi gitu kan, di lembah berdua dengan Ali. Jadi ingat di tahun ini sudah ada sholat, tapi sholatnya bukan sholat 5 waktu. Ya, di mana perintah sholat pertama kali itu turun? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus auzid. Itu perintah sholat malam. Jadi kedudukannya sebelum turun perintah sholat, kedudukannya yang fardu itu, yang wajib itu adalah sholat malam. Jadi sholat muzammil itu turun ayat 1 sampai 19, dan ini tadi perintah sholat di akhir malam, sholat malam. Dan yang luar biasa, dan ini yang kita tidak alami. Dan ini yang menjadi kehebatan orang-orang yang hidup di tahun ini. Ya, nanti dikatakan dalam sirah total yang masuk Islam semuanya di sini ini 62 orang. Dengan diam-diam itu. Abu Bakar, karena Abu Bakar ini orang yang fasih, kenal budaya Quraisy dan dia terkenal baik, punya kawan di mana-mana,
masuklah Islam dari tangan Abu Bakar nih sahabat-sahabat mulia. Utsman bin Affan masuknya dari Abu Bakar. Ya. Zubair bin Awam, suaminya Asma binti Abu Bakar juga itu masuknya juga dari Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf, lelaki yang paling kaya itu masuknya juga dari Abu Bakar. Talhah bin Ubaidillah masuknya dari Abu Bakar. Panglima perang yang hebat sekali, Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuknya dari Abu Bakar. Dan mereka inilah orang-orang, ya jumlahnya nanti 62 semuanya. Namanya ada dalam buku Sirah, siapa yang 62 nih. Termasuk ibu-ibu. Ya, selain Khadijah ada Ummu Fadil, istrinya Ibnu Abbas, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Termasuk adiknya Umar bin Khattab. Yang dipukul sama Umar bin Khattab sampai berdarah ketika sedang ngaji di rumahnya diam-diam. Ya. Nah, kehebatan orang ini, inilah yang namanya sabiqun al-awwalun. Kehebatannya adalah didikan dari proses dakwah Nabi yang pelan tapi langsung dari hati ke hati, langsung bertatap-tatapan itu, tidak ada satupun dari yang 62 ini yang murtad. Dan dari yang 62 inilah yang menjadi tulang backbone, tulang punggungnya Islam. Orang inilah yang menjadi pasukan intinya perang Badar. Jadi kehebatan salah satu pengaruhnya itu. Apa rahasianya? Dan ini yang tidak kita lakukan. Rahasianya di sini, di surat ini. Al-Muzammil itu kan 20 ayat, ya. Ayat 1 sampai ayat 19 ini turun serempak. Nanti ayat 20-nya turunnya ada yang mengatakan 1 tahun kemudian. Di surat ini kan tadi ceritanya itu, qumil laila, bangun kalau malam hari, qumil laila illa qalila. Bangun di malam hari itu boleh tidur qalila, sedikit saja, sebentar. Jadi perintahnya bangun di malam hari. Nisfahu, setengah malam kalau kuat, awingkus, atau kalau tidak kuat sepertigonya, atau auzid, atau kalau tidak 2/3 malam. Itu kan ya, di ayat ini. Sehingga sahabat, apa yang terjadi? Waktu itu kan tidak ada listrik. Karena diam-diam tidak ada juga yang ronda. Karena tidak ada alarm. Tidak ada alarm. Apa yang terjadi? Jadi sahabat itu wajib sholat malam mereka. Dikatakan Bilal, contohnya Bilal tidak berani di masa-masa ini nih, tidur itu berbaring. Bilal tidak berani tidur berbaring, contohnya. Kenapa? Terbangun, itu tidur. Iya, terlelap. Sehingga dia duduk-duduk. Ya macam Pak Epi sekarang tuh lah kan. Tidur-tidur ayam. Karena apa? Takut. Jadi, dan pengaruh sholat malam itu dahsyat sekali. Karena selama 1 tahun mereka setiap malam. Teruk lah pokoknya itu. Dan beratnya kenapa? Karena tadi perintahnya itu, kalau tidak setengah malam, kita balik cerita yang lama ya, setengah malam, atau kalau tidak 1/3 malam, atau kalau tidak 2/3 malam. Kan ini punya ayat tadi itu. Kalau 1 malam itu 9 jam, berarti 1/3 malamnya 3 jam. Setengah malamnya 4,5 jam. 2/3-nya 6 jam. Berarti tidurnya Nabi. Nabi yang mana? Nabi kita yang mana? Nabi yang ini. Ini Nabi kita nih. Bayangkan kuatnya Nabi. Jadi Nabi itu tidurnya malam hari cuma 3 jam. Sahabat-sahabat ada yang setengah jam. Tapi paling kecil sahabat itu 3 jam qiyamul lailnya, salat malamnya. Kita salat malam juga. Tapi hitungannya tidak pakai jam. Pakai rakaat. Iya. Allahu Akbar. 2 rakaat itu berapa menit kira-kira? Ya speed kita kan speed 60 ya. Nah, 15 menit jangan ya anggaplah 30 menit selesai 8 rakaat. Sahabat enggak pakai hitungan rakaat.
hitungannya ini jam. Dan ternyata inilah yang dibilang dalam surat Al-Muzammil itu berkesan. Ya, salat Quran di waktu malam hari itu nasihat, dia kuat sekali pengaruhnya gitu. Ya. Nah, inilah rahasia kenapa orang-orang yang 62 ini hebat-hebat, semua insya Allah dijamin masuk surga, tidak ada yang murtad dan mereka menjadi backbone, tulang punggungnya dakwah Islam sampai nanti mereka semua wafat. Dan mereka yang jadi tulang punggung di Perang Badar terutama. Ya. Nah, ini nih diam-diam dakwahnya, Nabi seperti memilih lah gitu. Ya dak. Ya datang ke rumah masing-masing, ke kawannya, konco areknya, kawan dekatnya gitu. Sampai suatu ketika turun perintah Allah surat As-Su'ara, turun ayat surat As-Su'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu, akrab, keluarga yang dekat, qarib, keluarga yang paling dekat. Karena di tahun ketiga itu turun perintah ini, ya. Ini belum pada ketahuan di tahun ini belum ketahuan Bilal disiksa itu bukan di sini tempatnya. Karena belum ketahuan nih mereka sudah masuk Islam tapi tidak ketahuan. Khabbab masuk Islam tidak ketahuan, Fatimah masuk Islam tidak ketahuan. Adiknya Umar itu. Adiknya Umar baru ketahuan itu nanti tahun ke-6. Ya. Jadi pandai sekali menjaga rahasia. Kenapa dirahasiakan keislamannya? Karena tidak ada pelindung. Pasti terancam. Ya. Kalau sekarang apakah masih perlu dirahasiakan? Enggak. Ya. Tahun ketiga nih diawali turun tadi surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ini surat yang keberapa ya? Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Nabi melaksanakan perintah ayat ini bukan langsung baik tiba-tiba dia datangi seluruh keluarganya, tetap pakai perhitungan. Tetap pakai perhitungan. Diceritakan pertama sekali, ini saya ceritakan ini kagak ujungnya di sini, di Abu Lahab, ya. Nabi pertama kali ngumpulkan keluarganya di rumah, tidak disebutkan dalam sirah di rumah siapa. Hanya berkumpullah yang pertemuan pertama melaksanakan perintah ayat ini 45 keluarganya. Berkumpul di satu tempat, di salah satu rumah, 45 orang. Waktu itu Nabi memberitahu bahwa dia diangkat menjadi Rasul dan ingin mengajak seluruh keluarganya memeluk Islam. Tidak lagi menyembah berhala. Tidak ada yang berkomentar hari itu. Tidak ada yang berani berkomentar. Kenapa? Karena walaupun tidak terima, walaupun ini aneh, tapi mereka tahu Muhammad itu Al-Amin. Mereka sudah hidup 43 tahun bersama Muhammad. Muhammad tidak pernah sekalipun berbohong, berdusta, berbuat jahat. Yang mereka tahu Muhammad orang baik, suka menolong orang, suka menghormati tamu, suka membantu orang yang kesusahan, bantu bayarkan utang orang yang terlilit riba. Pokoknya Muhammad itu jujur juga, asidik perkataannya. Jadi tidak ada dalam catatan Muhammad itu bohong gitu. Jadi di pertemuan pertama itu tidak ada satu pun yang bicara kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tanya, kalau saya ikut ajaranmu, saya memeluk Islam, apakah saya masih dihormati? Apakah kedudukan saya akan tetap seperti sekarang atau nanti saya jadi sama saja dengan budak-budak yang saya punya gitu? Kata Nabi, sama. Di sisi Allah sama. Maka, saya nggak mau kalau sama. Enak baik. Aku harta aku banyak, jabatan aku tinggi, aku kepala suku, pengganti Abdul Muthalib kakeknya. Dia orang yang dituakan, dia orang yang menjago berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Jadi Abu Lahab ini
Salah satu hubnya, dia itu datangi 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah, tuh dia yang urus. Kalau boleh pakai sekarang, mungkin dia yang tukang nyemprot-nyemprotnya, bersihkan. Ada bu, tengok dia bersihkan. Saking cintanya sama segala macam berhala yang ada bahkan dia yang menyembelihkan hewan dan tadi darahnya ditumpahkan sebagai persembahan kepada berhala-berhala itu dia. Nah, jadi itu pertama sekali Abu Lahab tuh ya berkomentar, dia bertanya waktu itu. Oke, selesai. Karena tidak ada hasil, Nabi kemudian ngundang lagi. Ngumpul lagi keluarganya. Di pertemuan kedua itulah maka ya Abu Thalib waktu itu ngomong, Muhammad, aku tahu engkau baik. Muhammad, aku tahu engkau baik. Engkau tidak punya catatan buruk, kurang lebih begitu ya. Tetapi aku tidak bisa mengikuti agama yang kau bawa itu. Aku tidak akan keluar dari agama nenek moyangku, katanya. Tapi engkau menyampaikan ajaranmu, teruslah, aku akan menjadi penjamin keamananmu, kata Abu Thalib, nih paman Nabi tadi, di pertemuan kedua itu. Abu Lahab mendengar Abu Thalib ngomong begitu, apa kata dia? Marah dia kepada Abu Thalib. Apa, kalau mungkin boleh, maaf izin pakai bahasa kita ya, dak. Apa dia kau nih? Ponaan gitu, nih salah, dia merubah ajaran nenek moyang kita, merubah ajaran datuk-datuk kita. Kau biarkan, kau terima, kau jamin juga dia. Apa dia gitu? Dia Abu Thalib marahnya ke Abu Lahab marahnya ke Abu Thalib. Sudah, tapi dia udah mulai mangkel ini sama Nabi Muhammad. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi itu kemudian menghilangkan strata sosial. Tidak ada lagi bangsawan, tidak ada lagi orang biasa, tidak ada lagi kaum papa, itu semuanya sama gitu kan. Ya, nah barulah kemudian Nabi tidak berhenti. Karena di pertemuan kedua sudah ada yang menjamin keamanan Nabi. Ingat ya. Karena tadi Abu Thalib di pertemuan kedua sudah ngomong, silahkanlah engkau sampaikan, kalau ada yang mengganggu, aku penjaminnya. Ibaratnya kalau ada yang ganggu kau, berhadapan dengan aku, kata Abu Thalib. Maka terjadilah peristiwa yang terkenal, yang sekarang sering disebut. Buku tafsir langsung ke sini, kalau cerita surat Al-Lahab ini. Nabi berdiri di Bukit Safa di waktu duha. Ya, Bukit Safa. Dulu orang Quraisy itu, Bapak Ibu, kalau dia mau ada pemberitahuan yang sifatnya penting kepada orang banyak, gitu ya. Kalau kita pakai apa gitu? Pakai toa. Atau kalau sebelum ada itu pakai kentongan atau pakai beduk. Ya enggak? Nandokan ada pemberitahuan penting, emergensi. Kalau bahasa kini itu breaking news. Apa? Iya, breaking news. Nah. Mereka itu caranya macam mana? Macam mana cara orang Mekah waktu itu? Akan berdiri di Bukit Safa lalu membuka bajunya sambil mengangkat-angkat baju dan sambil berteriak, ya Sobahah. Itu kalimat bakunya. Jadi kalau sudah ada yang teriak di Bukit Safa pakai kata ya Sobahah, ya Sobahah, ya Sobahah, itu artinya sama dengan kita mukul beduk. Ya. Jadi Nabi lakukan hal yang sama. Tetapi Nabi tidak buka baju. Nabi hanya berdiri di Bukit Safa di waktu duha itu sambil berteriak ya Sobahah, ya Sobahah. Oke. Saya potong sebentar ceritanya. Berdasarkan kejadian ini maka jadi dalil. Boleh kita memanfaatkan kebiasaan orang-orang terdahulu asal tidak melanggar syariat. Karena Nabi berdiri di Bukit Safa itu sama. Kebiasaan orang dahulu. Berteriak ya Sobahah, wahai orang-orang yang sedang menikmati pagi, juga itu kebiasaan orang dulu. Tetapi Nabi rubah dengan agar tidak melanggar syariat. Apa yang Nabi rubah? Nabi Nabi tetap memakai bajunya. Artinya boleh kita pakai WA,
boleh kita pakai Facebook, boleh kita pakai radio, boleh kita segala macam gitu. Itu sarana yang tidak boleh ketika melanggar syariat. Jadi dimodifikasi. Oke. Jadi berkumpullah orang-orang Quraisy karena emergensi itu. Berkumpullah setiap suku mengirimkan orangnya, kepala sukunya hadir. Kalau tidak hadir kepala sukunya, dia akan utus perwakilan. Abu Lahab datang lagi. Nabi waktu itu ngomong, wahai Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Adi, Bani Tamim, ya, dan Bani Umayyah, Bani Fulan, Bani Fulan. Apakah kalian percaya jika di balik bukit itu aku beritahu ada pasukan berkuda yang siap akan memerangi kita? Apakah kalian percaya? Semuanya menjawab, percaya. Percaya. Nah, Nabi bilang, ana nadhir. Aku adalah nadhir, pemberi peringatan kepada kalian bahwa akan adanya azab yang sangat pedih. Berimanlah kepada Allah karena Allah itu membangkitkan kalian dari kematian sebagaimana membangunkan kalian dari tidur, atau mematikan kalian sebagaimana Allah menidurkan kalian. Kata Nabi SAW kurang lebih begitu. Ya. Nazir. Ini nazir. Nazir itu kalau dalam bahasa Arab, asal kata nazir itu, kalau ada orang manah berburu, ya, busur, anak panah sudah ditarik, talinya itu sudah tarik kencang kan berbunyi itu, krek gitu. Nah bunyi krek itu, bunyi tali yang ditarik yang sudah siap dilepas itu namanya nazir dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Kalau hewan dengar itu mereka pasti langsung bersiaga itu. Kalau orang sedang perang kalau udah dengar bunyi itu, mereka semua akan bersiaga gitu. Kenapa? Akan datang bala gitu. Ya. Jadi kata Nabi, ana nadhir, aku pemberi peringatan akan datangnya sebuah azab yang sangat pedih gitu. Sudah Nabi cerita itu, apa yang terjadi? Abu Lahab lagi. Apa kata Abu Lahab? Dan ini yang menjadi sebab turunnya surat Al-Lahab ini. Apa kata Abu Lahab? Tabballaka ya Muhammad. Tabba. Celaka kau ya Muhammad. Kalau bahasa awak itu matilah kau Muhammad. Dan nyebutnya 2 kali. Tabballaka ya Muhammad. Tabballaka ya Muhammad. Celaka kau Muhammad. Matilah kau. Mati semati-matinya lah kau. Gitu. 2 kali. Tabballaka sairil yaum. Matilah kau sepanjang hari ini. Binasa kau. Rugi kau sepanjang hari ini. Alihadza jama'tana, sambil dia menepiskan tangannya, menyepelekan gitu apa yang dikatakan Nabi itu. Untuk ini kau menyebut mengumpulkan kami, kata dia. Jadi orang tuh sudah merasa penting, emergensi, breaking news, tidak tahunya cuma Abu Lahab itu marahnya karena ternyata peringatannya adalah untuk tidak lagi menyembah berhala. Betul-betul berlawanan dengan apa yang ada dalam pikiran dan hati dia. Gara-gara Abu Lahab itu ngomong tabballaka dan 2 kali dia nyebutnya, dikatakan itulah kemudian turun surat Al-Lahab ini. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. 2 kali juga tabbanya, tabbat yang di depan sama watab 2 kali. Karena Abu Lahab tadi ngomongnya 2 kali, Allah turunkan 2 kali juga. Tabbat ini yang pertama doa, yang kedua ini ancaman, peringatan. Ya. Nah, sudah itu apa yang terjadi? Abu Lahab menyuruh kedua orang anaknya menceraikan istrinya. Jadi rupanya anak Nabi itu nikah sama anak Abu Lahab. Ruqayyah nikah dengan Utbah, adiknya Ruqayyah Ummu Kulsum nikah sama Utaibah. Dua-duanya sama Abu Lahab disuruh ceraikan. Kalau kau masih nak jadi anak aku, ceraikan istri kau. Sama Utbah dibilang lagi oleh Abu Lahab ini, ceraikan dia dan ludahi muka mertua kau tuh. Ini bahasa bebasnya ya. Dan dikerjakan oleh Utbah. Dia ceraikan Ruqayyah dan dia ludahi, aku ceraikan anak kau, gitu. Tapi Allah jaga tidak kena ludah itu ke muka Nabi. Karena dihinakan, Nabi sedih sekali anaknya, dicampakkanlah bahasanya gitu kan. Plus juga diludahi, pada orang tua meludah dia. Maka Nabi doa begitu, ya Allah,
cabik-cabik lah Utbah ini. Semoga engkau dicabik-cabik dagingmu oleh singa. Katanya. Dan ternyata Utbah nanti matinya, iya, dimakan singa dia. Ya. Jadi nikah. Tapi Bu, catatan ya yang perlu diingat, walaupun sudah menikah, Ruqayyah sama Ummi Kulsum ini, tapi belum sempat mereka bercampur. Seperti Nabi menikahi Aisyah. Waktu Nabi menikahi Aisyah kan masih kecil, belum, ya dianggap belum bisa belum satu rumah. Kan berapa tahun itu? Ya Nabi menikahi Aisyah itu sesudah Isra Mi'raj, tahun duka itu, sebelum Nabi hijrah. Nanti baru berkumpulnya tahun kedua, lama. Nah, posisi Ruqayyah sama Ummu Kulsum juga begitu. Ya, tetapi orang berdua ini sudah jadi suami istri. Ya. Tidak hanya berhenti di situ, nanti Abu Jahal, Abu Lahab, di mana baik ada Nabi Muhammad berdakwah, di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab. Di mana baik? Sampai diceritakan sampai ke pasar Mina, Julmajaz namanya, Nabi juga diikuti sama Abu Lahab itu. Pokoknya dimodali nyonian duit untuk menghalangi Nabi itu. Dikeluari duit itu. Ya. Sampai diceritakan, ada satu riwayat kuat sekali menceritakan, ada anak muda, dia cerita, saya melihat seorang lelaki yang wajahnya sangat menarik di pasar Mina. Dia mengajak orang-orang di pasar itu untuk memeluk agama Islam, meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Lalu tiba-tiba ada lelaki di belakangnya yang wajahnya tampan sekali. Sangat menarik mukanya, glowing, shining. Dia melempari lelaki yang mengajak orang memeluk Islam itu dengan batu sehingga kaki lelaki muda itu sampai tumitnya itu luka berdarah-darah. Terus ditanya, siapa yang dilempar itu? Itu ponakannya. Siapa yang melempar? Pamannya. Abu Lahab. Nabi dilempari. Dan tidak hanya itu, istrinya juga. Istrinya Abu Lahab ini namanya Ummu Jamil. Ummu itu artinya ibu, Jamil itu artinya apa, Bu? Jamil. Apa, Pak? Jamil. Jamilah. Cantik. Cantik. Coba bayangkan, Abu Lahab. Lahab itu artinya orang yang wajahnya itu bercahaya, memerah. Kalau bahasa kini, Bu, glowing. Shining. Muka Abu Lahab itu bersih, ya begitu, glowing dia. Bersinar. Orang yang lihatnya itu, gagah kali ini orang itu. Abu Lahab itu. Ya. Istrinya Ummu Jamil. Ibu yang paling cantik. Iya. Nama aslinya tahu siapa? Kalau Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Kalau istrinya Ummu Jamil nama aslinya tahu yuk siapa yuk? Aura. Jadi ngeri-ngeri sedap rupanya kalau ngasih nama anak. Kasih nama Aura, kasih aja kayak artis itu. Rupanya itu nama istri Abu Lahab. Aura itu, ya. Dan ketika turun surat ini sampai ke telinga Abu Lahab, sampai ke telinga Ummu Jamil. Ummu Jamil marah sekali. Maaf, Abu Lahab. Saya cerita Abu Lahab nih. Iya, kalau tersebut nama Abu Lahab. Jadi, Ummu Jamil ini pun, waktu turun surat Al-Lahab ini, dibawanya batu, dikatakan, batu besar, marah dia, dicarinya Nabi Muhammad. Satu kali, Nabi Muhammad lagi duduk depan Ka'bah sama Abu Bakar. Dari jauh Abu Bakar sudah nengok ada Ummu Jamil bawa batu ke arah dia. Abu Bakar sudah ngode Nabi. Ya Rasulullah, ada Ummu Jamil katanya gitu. Kata Nabi, tidak apa-apa, dia tidak akan lihat saya, kata Nabi. Dan betul,
Abu Jamil bawa mana Muhammad, dia sudah ngatai aku celaka, enak bayar aku pakai apa? Hablum mim masad itu tadi, kata dia gitu. Kenapa ditanya oleh Abu Bakar, kenapa nyari Nabi? Nak aku lempar mukanya pakai batu besar nih katanya. Mana dia gitu. Padahal Nabi ada sebelah Abu Bakar. Jadi ditutup oleh Allah penglihatan dia. Nabi bacakan ayat dan itu yang dipakai oleh banyak orang sekarang. Kalau takut kena anjing kecil-kecil itu diajari dah, Bang. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim. Astagfirullahaladzim. Ya, dah. Oh, dah nampak dia. Dan mulai hari itu setiap malam, Bapak Ibu, Abang Ayu, Ummu Jamil ini, dia kan Nabi setiap pagi itu suka sekali ke Ka'bah. Dari jalan di rumah Nabi sampai menuju Ka'bah itu, dia suka bawa duri. Kayu-kayu berduri itu, ya macam batang, kalau kita mawar lah ya, batang mawar tuh ya. Diserak-serai di sepanjang jalan dari rumah Nabi menuju hampir setiap malam. Karena dia itu makanya tadi hablum mim masad wa imra'atuhu hamalatal fi jid itu leher tempat kalung, fi jidha hablum mim masad yang diikat padanya tali serabut. Masad itu tali serabut yang berasal dari Yaman dalam salah satu tafsir. Yang kuat sekali, tidak putus-putus itu. Dipakai untuk mengikat kayu-kayu dan duri-duri yang mau dia lemparkan di malam hari, ngalangi Nabi itu. Dan Nabi pernah terluka. Nabi pernah luka gara-gara nginjak duri yang disebar oleh Ummu Jamil ini. Jadi orang berdua ini tidak berhenti dia. Tidak berhenti pokoknya. Menghalangi Nabi, memusuhi Nabi. Makanya cerita, masih ingat surat Al-Kautsar, inna atayna Al-Kautsar itu waktu Nabi anak laki-lakinya meninggal, justru Ummu Jamil yang memviralkan, belum ibaratnya bahasa kita tuh, belum kering, masih basah tanah kuburannya nih, anak Nabi ini, tapi Ummu Jamil sudah keliling-keliling dia ke kota Mekah, masuk lorong-lorong kota Mekah itu sambil bersorak-sorak, Muhammad Abtar gitu. Itu Ummu Jamil tuh kerjaannya. Ibarat sekarang tuh dia bikin status Muhammad Muhammad putus keturunannya, Muhammad dak lagi punya keturunan gitu. Buat status Facebook, status WA, buat pokoknya segala macam media sosial disebar dan viral dia buat. Ya. Jadi suami istri ini luar biasa kemudian permusuhannya terhadap Islam. Nah, begitulah sebabnya kenapa kemudian Allah marah sekali kepada keluarga ini. Ya. Dalam Al-Qur'an itu banyak cerita keluarga. Surat ini kita melihat bagaimana suami istri berkolaborasi, bekerja sama menjadi musuh kebaikan. Di Al-Qur'an nanti ada juga suami istri yang baik. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim dengan istrinya. Ada juga yang suaminya baik, istrinya durhaka. Nah, ada Nabi Adam insya Allah tak durhaka. Siapa yang suaminya baik, istrinya durhaka? Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Ayub taubat nanti. Tapi yang tidak taubat Nabi Lut dan Nuh ya. Ada juga yang istrinya baik, suaminya durhaka. Asia. Ya. Firaun itu nama aslinya siapa? Firaun itu bukan nama. Sama kalau kita Jambi nyebutnya raja. Kalau di Romawi nyebutnya kaisar. Kalau di Persia nyebutnya Kisra. Kalau di Ethiopia nyebutnya Najasi. Itu gelar raja, panggilan untuk raja. Kalau Mesir nyebutnya Fir'aun. Namanya entah siapa. Ya. Nah, balik ke sini. Jadi itulah kurang lebih peristiwa yang melatar belakangi turun surat Al-Lahab ini ya. Yuk sekarang kita tengok surat ini. Sampai jam berapa kita, Bu? Ini baru nak mulai nih.
Mohon maaf agak panjang pembukaannya supaya kita paham situasi sebelum turunnya surat Al-Lahab ini ya. Yuk sekarang kita tengok. Tabbat. Tabbat siada Abi Lahabiu. Nah, yuk kita tengok. Oke. Jadi kata tabbanya ada 2 kali. Tabba, oke. Tabbat ini kalau kata dasarnya, kata bendonyo, tabba. Tabba itu artinya sudah putus ketetapan Allah atas seseorang, tapi yang buruk. Kalau arti kata tabba itu sudah putus. Apa ibaratnya? Lah diketok palu. Sudah divonis. Sudah jatuh ketetapan Allah, keburukan atas dia, atas seseorang. Itu tabba itu namanya. Udah putus pokoknya. Ya, itu tabba. Kalau arti berdasarkan secara bahasa ya tabba. Tapi nanti kalau secara istilah tabba ini punya beberapa arti. Ya. Yang pertama artinya dia halaka. Bahasa Indonesia-nya halaka ini binasa. Bahasa awak matilah kau. Bahasa awak tuh. Ya. Jadi tabba yang pertama artinya halaka, binasa. Nanti yang kedua artinya khoba. Khoba itu artinya kerugian. Ya. Khoba kerugian. Nanti ada juga sama artinya khosaro. Khosaro sama rugi juga. Ya. Nanti pendapat yang lain dikatakan sangat kecewa gitu. Kalau dalam kitab tafsir Sofwatut Tawasir malah tafsir dikatakan tabba ini artinya halakat wa khusran, kebinasaan dan kerugian yang sangat besar gitu. Ya. Ini artinya ini binasa. Hanya ingat diberitahu lagi oleh tafsir. Kalau halaka biasa dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan kebinasaan, kecelakaan yang cepat sekali jalan. Sekali tup hancur gitu. Kalau tabba ini binaso tapi pelan-pelan. Pelan-pelan dia. Tidak sekali jadi. Pelan-pelan. Saronyo pelan-pelan. Dia sakit anaknya. Abu Lahab itu sesudah Nabi bilang Utbah itu, semoga Allah semoga kau mati dimakan singo gitu. Sejak saat itu anaknya kalau mau berdagang ke Yaman ataupun ke Syam selalu pakai bodyguard. Dia sewa banyak bodyguard hal khusus untuk Utbah itu. Tapi tetap baik kalau Allah berkehendak. Ya, dalam sebuah perjalanan menuju ke Syam bikin tendanya dijago oleh banyak bodyguard. Tertidur kalau bodyguardnya. Masuk singo tuh. Iya, pagi-pagi bangun sudah tercabik-cabik dia. Ya. Jadi ini tabba ini artinya celaka, binaso, rugi, kerugian yang sangat besar tapi sifatnya pelan-pelan. Ya. Maaf saya karena ada 2 di sini sikok lagi ya. Dan tabba dan jadi celako binaso dengan secelako-celakonya gitu. Itu doa, ini ancaman. Ya. Celako dengan celako-celakonya. Sehingga karena 2 kali disebut dalam tafsir ini menunjukkan istimrariyah. Maksud istimrariyah ini apa? Nih, berkelanjutan terus-menerus. Bahasa kita continue. Kata tabba ini ditulis 2 kali, maknanya adalah istimrariyah, continue. Itu makna pertama. Makna kedua, tabbat yang itu untuk Abu Lahab.
Tabba yang ini untuk istrinya. Makna ketiga dalam tafsir disebut tabbat yang pertama untuk Abu Lahab sama tabba yang kedua ini untuk anaknya. Jadi tidak hanya celaka suami, istri, ke anak-anaknya juga celaka karena sekeluarga dia menentang dan menyakiti Nabi. Tafsiran yang lain, jadi kalau kenapa dua kali ya? Satu menyebut istimrariyah berketerusan, dua menyebut tabba pertama Abu Lahab, tabba kedua istrinya, ada juga nyebut tabba pertama Abu Lahab, tabba yang kedua anaknya. Yang keempat, tabba yang pertama dikatakan di dunia, tabba yang kedua di akhirat. Ini perbedaan pendapat ya di kalangan para mufassirin. Ini untuk sekedar kita ketahui saja. Tapi intinya berkelanjutan, istimrariyah, pelan-pelan. Dan mencakup keluarganya secara lengkap, tidak hanya si Abu Lahab, tapi juga istrinya, juga anaknya, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Macam mana celakanya? Coba bayangkan ya. Abu Lahab itu baru meninggal sesudah perang Badar. Tengok macam mana sakitnya pelan-pelan. Selama mulai dari Tabbat Yadah turun sampai perang Badar itu kan tahun kedua Hijriah. Ya, turun ini diperkirakan tanggal 3 tahun ketiga kenabian. Perang Badar itu tahun ke-15 kenabian. Di antara dua itu habis harta tadi tuh untuk dia ngalang-alangi bikin entertain. Kalau ibarat kita kini tuh yuk apa entertain. Di mana ada pengajian, di situ dia buat organ tunggal, di mana ada begitulah bahasa. Pokoknya dia lawan terus, tidak berhenti. Termasuk biaya mengamankan anaknya, termasuk biaya Ummu Jamil kowar-kowar keliling ke sana kemari. Ya, untuk menggagalkan Nabi itu. Celakonya macam mana sampai secelako-celakonya itu, lihat kematiannya tadi. Itu yang kami bilang Pak tadi, beliau dikatakan wafat menderita penyakit yang menyebabkan bau busuk di sekujur badannya. Ada yang memperkirakan leprosis, lepra. Ada yang memperkirakan begitu, sehingga bau sekali dia. Jadi di perang Badar itu, Abu Lahab karena sudah mulai sakit, dia tidak bisa berangkat perang Badar. Dia bayar, coba bayangkan, tidak bisa berangkat, dia suruh orang berangkat, gantikan dia, dan dia bayar lagi 4.000 dirham. Kau ikut ya, gantikan aku, yang benar kau perang, ibaratnya begitulah. Jadi betul-betul serius dia dalam keburukannya. Jadi surat Al-Lahab ini menggambarkan bagaimana orang yang sangat serius di dalam keburukan, kemungkaran. Kalau kata buku tafsir disebut sini, kalau kejahatan baik, keburukan baik semacam itu seriusnya, maka semestinya kita yang mengejar ridha Allah berbuat baik nih, harusnya lebih serius lagi. Karena kata Ali bin Abi Thalib itu, al-haqqu bilan nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak ditata rapi, tidak diorganisir, pasti akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ya, oke. Sakit dia dikatakan lepra sehingga akhirnya karena lepra sangat bau, tidak ada yang mau dekat dengan dia. Tidak ada yang mau. Istrinya pun tidak mau dekat, anaknya pun tidak ada yang mau dekat. Keturunannya, keluarganya tidak ada yang mau dekat. Sampai dia meninggal, dikatakan hampir seluruh buku tafsir, buku sirah bilang sampai 3 hari mayatnya itu dalam rumah. Tidak ada yang berani dekat-dekat. Nak mindai, saling apa, kau bela, sudahannya sampai 3 hari. Tidak terurus. Baunya minta ampun. Apa yang kemudian terjadi? Ada 2 versi. Apa yang terjadi kemudian? Anak keluarganya ini kemudian nyuruh orang dibayar untuk nyiram. Maksudnya supaya jangan lagi berbau gitu. Tapi ternyata tetap berbau.
Sehingga disuruh orang bikin tandu. Nah, ini yang dua versinya. Ada suruh orang bikin tandu, maka tandu tapi panjang kayunya. Diangkat. Keluar dari rumah itu, satu. Ada yang kedua mengatakan, mindahi mayatnya itu, tadi, pakai satang baik. Iya. Lebih hino dari ayam. Lebih hino dari, maaf, anjing. Dibuatnya. Karena tidak ada yang berani dekat. Jadi dikatakan, sesudah diangkat keluar dari rumahnya itu dengan kayu panjang, kemudian ditaruh ke dalam lubangnya itu didorong pakai satang itu, pakai bulu bambu, bulu kalau gitu itu, didorong, iya, sampai masuk dia, ya macam mana lah masuk, pasti tempas macam itu kan, lalu nutup lubangnya macam mana? Dilempari batu dari jauh. Sampai batu itu penuh menutupi kuburannya. Coba, ada tak binatang yang macam itu dibuat orang? Tak ada. Lebih mengenaskan dari binatang. Itu contoh bagaimana ketika Allah mengatakan celaka ya kau. Allah wujudkan tidak hanya ketika hidup, tapi juga ketika mati dia celaka secelaka-celakanya. Ya. Yada ini artinya kedua tangan. Celakalah, binasalah kedua tangan. Kenapa Allah pakai kedua tangan? Kedua tangan ini majaz. Permisalan. Sama seperti kalau awak ngomong dengan kawan lagi nunggu-nunggu janjian kita. Salam janjian gitu kan, ya Pak Epi. Manolah kawan kita nih, tak nampak juga batang hidungnya. Batang hidung. Sebetulnya bukan batang hidungnya kakek yang datang, dewet dak, tapi permisalan. Ya dak. Ibu ke pasar beli ayam 2 ekor. Apa ibu beli ekornya? 2 buah. Kan tidak kan? Itu yang maksud ini. Ya majazi. Samalah seperti kita nyanyi Indonesia Raya tuh. Di sanalah aku berdiri. Ya, kan kita di sini tidak ada tegak baik kan? Ada duduknya juga, ada tidurnya juga, ada makannya juga, ada kerjanya juga. Ya, jadi ini majazi ya, permisalan untuk menunjukkan secara utuh. Hanya tangan ini adalah wakil yang dominan yang menyebab segala aktivitas itu indera utamanya adalah tangan. Abi Lahab, nama dia Abu Lahab. Oke. Nah, penjelasan di sini panjang nih, Bapak Ibu. Ada 4 poin dalam tafsir Qurtubi. Dikatakan 1, kenapa tidak pakai nama asli? Nama asli dia Abdul, nih Bu, nama asli dia Abdul Uzza. Uzza ini adalah nama berhala di dalam, kalau di luar Ka'bah ada 360 tuh, segala macam berhala antum belau tuh kan. Di dalamnya ada Latta, ada yang utama, ada yang besar. Ada 3, ada Latta, ada Uzza, ada Manat. Ya. Abu Lahab ini panggilannya, nama aslinya Abdul Uzza. Dalam tafsir dikatakan, Asy-Sya'rawi bilang begini, dan ini dipakai juga oleh banyak tafsir yang lain. Kalau di dalam Al-Quran Allah tidak menyebut nama asli, berarti peristiwa itu akan berulang. Kalau Allah menyebut nama asli, maka peristiwa itu tidak akan berulang lagi. Allah menyebut Adam. Allah ciptakan Nabi Adam, langsung Allah tiupkan dengan tangan Allah langsung. Maka tidak akan pernah terjadi. Peristiwa Maryam tidak disebut namanya. Disebut namanya. Artinya peristiwa Maryam itu tidak akan pernah terjadi lagi. Di mana seorang ibu melahirkan tanpa menikah. Tidak akan pernah terjadi. Fir'aun, nama asli apa tidak tadi? Tidak. Artinya kelakuan Fir'aun akan berulang lagi. Ya. Siapa lagi yang tidak pakai nama asli? Kenapa dalam banyak kisah Allah tidak sebut nama, tidak sebut tempat, tidak sebut waktu?
Karena itu menunjukkan peristiwa itu akan berulang. Ya. Nah, di sini kenapa Allah sebut Abu Lahab? Satu, kata Imam Asy-Syarawi menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak akan berulang karena tidak disebut nama aslinya. Makanya sampai hari ini selalu banyak orang yang perilakunya sama. Ya. Ya, begitu kurang lebih ya. Busuk juga kuburannya sampai sekarang ya. Saya nengok vlognya ini, yuk. Andi Badut dulu tuh yuk. Dia kan kini sudah apa? Travel umroh. Rupanya dia sampai ke kuburannya Mustafa Kemal Atatürk itu. Sepanjang itu, ini nengok vlog dia lah. Pokoknya kata dia alangkah busuknya. Jadi sampai dia keluar jauh dari pemakaman tuh, masih lengket-lengket bau sangitnya tuh kata dia. Kata dia nih. Atatürk itu sudah meninggal, diceritakan setiap dikubur dia ditolak oleh bumi, sehingga akhirnya ditimpo pakai batu yang beratnya berapa ton itu, antara 3 sampai 5 ton ditahan gitu. Maka dia tuh di atas posisinya, tidak di bawah, tidak di dalam. Dan itu yang katanya baunya sangitnian kata Andi itu. Yang lain juga nyebut gitu kawan-kawan yang, tapi lebih banyak yang tidak mau datang ke sana karena apa? Daripada bau orang, bangkai orang kan lain ya. Karena cerita Atatürk kita tuh. Balik ke sini. Jadi nama aslinya Abdul Uzza. Satu, menunjukkan peristiwa ini akan berulang. Yang kedua, Allah tidak sebut nama Abdul Uzza ini sebagai pernyataan bahwa Allah tidak menerima ada orang. Abdul ini kan hamba, Uzza ini berhala gitu. Seolah-olah Allah ingin menolak tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Lalu yang kedua, Abu Lahab ini gelar. Kalau dalam Al-Qur'an, kalau kita tidak disebut nama aslinya itu seperti merendahkan, ya. Jadi ini maksudnya adalah untuk merendahkan. Dan memang Allah rendahkan, Allah hinakan Abu Lahab ini. Ya. Yang ketiga, yang terakhir terkait ini, Abu Lahab ini tadi orang yang wajahnya kemerahan, menyala bangku. Jadi orang kalau nengok wajah dia itu memang apa? Bersinar, menyala, berseri. Ya. Sampai diceritakan kalau dia marah itu langsung nampak di mukanya itu yang tadinya berseri-seri itu jadi merah kalau mukanya itu. Ya. Tapi yang ajaib, ini yang dikatakan oleh para mufassirin, orang yang wajahnya glowing, shining, itu sebetulnya punya julukan Abu Nur atau Abu Dia. Dia itu cahaya, sinar. Tapi kenapa pada Abu Lahab yang Allah sebut namanya justru adalah pakai api. Jadi lahap ini juga bermakna jilatan api. Karena kalau dia marah itu memang menyala wajah dia itu, kalau dikatakan gitu ya. Maksud bukan menyala macam film kartun tuh apa? Tidak, merah nian gitu ya. Ingin menunjukkan bahwa ini indikasi bahwa tempat dia kaget di neraka gitu. Jilatan api, karena lahap itu bapaknya api, bapaknya neraka gitu ya. Ya. Kalau kunyah dia itu Abu Utbah. Sama kayak Nabi, panggilan Nabi kan Abu Fatimah gitu ya, Abul Qasim. Ya. Dia harusnya Abu Utbah ini, tapi tidak, oleh Al-Qur'an tidak diabadikan dengan sebutan-sebutan nama asli ataupun kunyahnya, tapi panggilan dia. Dan orang Arab entah bagaimana ceritanya dikatakan memanggil dia Abu Lahab gitu. Tidak pakai Abu Nur, tidak pakai Abu Dia. Ya. Ini dia Abu Lahab. Watab sehancur-hancurnya. Oke, sudah sampai sini. Beginilah kesudahan, ini belum selesai sebetulnya. Jadi ini pertama, ini doa, saya tambah sedikit lagi ya. Tabat yang pertama itu isinya doa. Tabah yang kedua ini adalah ancaman, peringatan. Nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi mulai sekarang ya hadirkan makna kalau kita baca surah Al-Lahab ini, tabbat yada, celakolah Abu Lahab dengan secelako-celakonya, binasalah Abu Lahab dengan sebinasa-binasanya. Kenapa? Karena dia menentang Nabi, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak berguna. Kita selesaikan apa sambung minggu depan ya? Hah? Iya, karena paman dia. Karena yang selalu diingat oleh Nabi adalah karena Abu Lahab ini memerdekakan Suhaibah, dan kemudian Suhaibah inilah yang menjadi ibu susuan Nabi yang pertama. Orang pertama yang nyusui Nabi ya ibunya, tapi ibu susuannya yang pertama itu Suhaibah. Budaknya Abu Lahab ini, bukan Halimah. Halimah kaget agak lama. Ya. Makanya jadi bahkan ada tapi debatable, maksudnya apa, khilafiyah, ada perbedaan pendapat bahwa Abu Lahab itu pernah diringankan siksanya di neraka karena tadi dia memerdekakan budaknya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai sini dulu nak. Insyaallah minggu depan kita sambung ayat 2-nya. Sudah 9:30. Agak panjang karena ceritanya ini masih panjang lagi Kita habis ini cerita Ummu Jamil lagi kan? Bagaimana dia sebagai buzzer itu ya. Insyaallah demikian Abang Ayu, Bapak Ibu semua ya. Kita tidak usah kita paksa, kita cukupkan dulu sampai ayat 1 saja dulu intinya. Tapi ini surat betul-betul kita bacanya takut kita ngeri gitu, karena bahasanya itu keras diiringi dengan ancaman dari Allah. Juga gambaran betapa Allah binasakan Abu Lahab dan istrinya itu pelan-pelan juga. Jadi kaget Bu, tapi kita minggu depan saya bocorin dikit ada. Ummu Jamil itu meninggalnya macam mana? Terjerat talinya dewek, tali tadi itu, hablum mim masad tadi itu, lehernya itu terjerat dewek. Tapi insyaallah pekan depan kita sambung ya pembicaraan ini agar bisa lebih dalam ceritanya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, satu, kemuliaan dalam Islam bukan karena faktor keturunan, faktor keluarga, faktor suku, faktor sebagainya, tapi kalau kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sangat membenci orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi, dan tidak taubat. Abu Lahab ini kan tidak taubat, padahal dia rugi nian dia. Sudah dikasih tahu dia akan celaka, tapi tidak taubat dia. Padahal banyak orang ketika diancam gemetar langsung ya, tidak bisa tidur. Kalau dalam tafsir disebut, jadi Abu Lahab itu adalah jantungnya jahiliyah, sesat-sesatnya jahiliyah, menyimpang-nyimpangnya jahiliyah, di mana Abu Lahab di satu bukit, Islam di satu bukit gitu ibaratnya. Ikon kejahiliyahan itu Abu Lahab. Nanti mungkin kita bahas lagi ya. Kenapa kok sudah tahu bukannya taubat gitu. Ya. Allah a'lam bishawab. Insyaallah demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.